Baik, Shalom. Selamat siang dan selamat sabat kepada umat-umat Tuhan yang terkasih. Kita masih dipertemukan oleh Tuhan meskipun melalui media Zoom ini. Kita masih dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun juga. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari Sabat yang suci ini, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan kasih yang mulia Bapa dalam menjaga kami sepanjang hari ini. Hingga tiba pada siang ini kami masih dalam keadaan selamat ya Bapa. Bapa kami surga, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Sembunyikan hamba-Mu di bawah kaki salib-Mu, biarlah Engkau yang berbicara kepada kami ya Bapa. Dan biarlah firman ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami dan menjadi cermin bagi orang lain, sehingga mereka mengenal Engkau melalui kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, kita akan mempelajari suatu pelajaran yang begitu indah, di mana judulnya mengatakan bahwa hidup kita diubahkan dalam Kristus. Kita tahu sendiri bahwa kehidupan kita dalam sehari-hari ini, kita selalu berada dalam situasi dan kondisi di mana kita selalu menemukan suatu yang baru, atau meskipun kita melihat sesuatu yang baru, kita pasti ingin mengetahui apa yang kita lihat tentang sesuatu yang baru itu. Dalam masa kecil atau masa kanak-kanak, ketika orang tua kita pergi ke pasar atau pergi ke suatu tempat, dan ketika mereka pulang, kita mengharapkan sesuatu atau barang atau makanan dalam tas mereka. Dan ketika kita ingin membuka tas itu, kita menginginkan sesuatu yang baru dalam tas itu, dan kita menginginkan hal itu tersebut. Begitu juga dengan kehidupan kekristenan kita sehari-hari. Kita selalu ingin menemukan yang baru, menemukan sesuatu yang belum pernah kita temukan sebelumnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23 itu mengatakan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Dan di ayat yang ke-23 itu mengatakan bahwa selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Di ayat ini sungguh luar biasa di saat kita merenungkannya dalam kehidupan sehari-hari, bahwa kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita selalu dibaharui setiap pagi. Ketika kita bangun, pasti kita menemukan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu juga dengan kehidupan kita dalam kekristenan kita. Kita pasti ingin melakukan sesuatu perubahan, melakukan suatu reformasi dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Menerima berkat Tuhan melalui kesetiaan hidup kita. Setiap manusia pasti menginginkan supaya hidupnya diberkati Tuhan. Keinginan tersebut sangat kuat, terbangun jauh di dalam hati setiap orang. Kita pasti ingin melakukan atau ingin menemukan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan ingin supaya kita sebagai umat pilihannya,
kita selalu dibaharui dengan firman yang kita baca setiap pagi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mengatakan bahwa keinginan tersebut sangat kuat terbangun jauh dalam hati setiap orang. Setiap orang pasti ingin menemukan perubahan jauh di dalam hati nuraninya, sehingga mereka terbangun dengan dibangunkan oleh firman Tuhan, supaya kita jangan berlarut-larut tertidur dalam masa lalu. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 mengatakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Kita tahu bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, atau ketika mereka masuk ke dalam rumah kita, mereka ingin mengambil barang-barang yang menurut mereka sangat berharga. Tetapi juga mengatakan bahwa di ayat ini mengatakan bahwa mereka juga dapat membunuh kita ketika kita sangat lemah. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Siapa yang mengatakan aku datang? Tentu saja Yesus Kristus. Yesus Kristus ingin supaya kita mempunyai kehidupan yang kekal dalam kekristenan kita sehari-hari. Yesus mempunyai suatu janji bahwa Ia datang untuk memberikan kita suatu kehidupan yang kekal dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa melihat kisah dari Sakeus. Sakeus adalah seorang pemungut cukai, seorang yang sangat berlimpah hartanya dalam kehidupannya sehari-hari. Ia mempunyai banyak harta, oleh karena ia adalah seorang yang terpandang di kota Yeriko pada saat itu. Di sini mengatakan bahwa ketika Sakeus bertemu dengan Tuhan, itu merupakan pertemuan yang besar yang membawa perubahan besar dalam hidupnya. Kita tahu kehidupan dari Sakeus. Ia adalah seorang pemungut cukai. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, mereka yang datang untuk menagih hutang, menagih bea, ya. Kalau dalam kehidupan atau perpajakan, mereka ingin datang dan mereka ingin menemukan apa yang menjadi hak milik mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kita tahu kehidupan dari Sakeus. Sakeus adalah seorang yang menurut orang-orang Yahudi, ia adalah seorang yang berdosa. Ia adalah seorang yang tidak pantas untuk datang menemui Tuhan. Tetapi keinginannya sangat luar biasa untuk bertemu dengan Tuhan. Meskipun orang-orang pada saat itu tidak mau supaya dia bertemu dengan Tuhan, tetapi keinginannya untuk bertemu dengan Tuhan sangatlah luar biasa. Karena itu adalah harapan yang ia inginkan dalam kehidupannya sehari-hari. Ia juga ingin supaya perubahan dalam kehidupannya terbaharui ketika ia bertemu dengan Tuhan. Ia tidak menyangka hal itu akan terjadi. Ia hanya ingin melihat siapakah Yesus itu. Mungkin sebelumnya dia hanya ingin dia hanya mendengarkan nama Yesus pada saat itu, tetapi dia belum pernah bertemu dengan Yesus pada saat itu. Oleh karena itu, ketika Yesus memasuki kota Yeriko, dan ketika ia mendengarkan berita itu, ia sangat bergembira dan dia ingin mau bertemu dengan Yesus pada saat itu.
Kerinduannya sangat luar biasa dan sangat besar. Ia ingin bertemu dengan seorang yang sebelumnya ia belum pernah temui. Ia hanya mendengarkan namanya, tetapi ia belum pernah melihat orangnya. Tetapi ia sangat memiliki harapan yang luar biasa ketika Yesus datang ke tempat itu tersebut. Kita juga ingin supaya kita bertemu dengan Yesus suatu kali nanti ketika ia datang ke dunia yang penuh dengan dosa ini. Kita juga memiliki harapan untuk bertemu dengan Yesus. Ketika kita ingin bertemu dengan Yesus, kita juga harus mempersiapkan diri kita sebelum kita bertemu dengan Yesus. Kisah yang sama juga terjadi pada perempuan Samaria. Seperti biasa, ia datang ke sumur untuk mengambil air di sana. Ia tidak menduga untuk bertemu dengan Yesus di sumur itu. Tetapi pertemuan yang sangat singkat itu dapat mengubah hidupnya. Kita tahu bahwa perempuan Samaria itu perempuan yang sangat berdosa. Ia adalah seorang perempuan yang dipandang tidak baik pada saat itu. Pekerjaannya, kalau kita di lingkungan kita saat ini, mereka adalah seorang pekerja hiburan malam. Ya, seperti itu yang bisa dikatakan. Tetapi meskipun ia menyadari bahwa kehidupannya sangat penuh dengan dosa atau penuh dengan tantangan yang berliku-liku, ia mempunyai suatu pengharapan ketika Yesus berada di sumur itu tersebut. Pertemuan yang sangat singkat itu dapat mengubah hidup seorang yang penuh dengan dosa. Itulah kehidupan dari seorang perempuan Samaria. Ia bertemu dengan Yesus pada saat itu, dan ketika itu juga ia dibaharui hidupnya oleh karena Yesus Kristus. Di sini kita mempelajari, kita kembali ke kehidupan Sakeus. Sini mengatakan bahwa Sakeus, ia adalah seorang kepala pemungut cukai. Ia adalah seorang yang terpandang di kota itu. Ya, kita tahu bahwa seorang yang terpandang di suatu kota pasti harga dirinya sangat tinggi, ya. Harga dirinya sangat tinggi ketika ia berada di tempat itu tersebut. Tetapi Sakeus ini, meskipun harga dirinya sangat tinggi, ia rela untuk datang kepada Yesus. Ya, meskipun ia adalah seorang yang paling berpengaruh di kota itu, tetapi ia merasa bahwa dirinya juga perlu untuk bertemu dengan Yesus. Ia tidak mementingkan harga dirinya lagi. Ia hanya mementingkan bagaimana ia bertemu dengan Yesus pada saat itu. Bagaimana karakter Sakeus? Jika kita membayangkan seorang pemungut cukai yang memeras, maka kita juga bisa dapat membayangkan bagaimana karakter Sakeus. Ia cinta akan uang, pelit, serakah, galak, pemeras, dan tidak berpegeri kemanusiaan. Itulah sifat dari Sakeus. Sifatnya sangat tidak baik untuk seorang yang pada saat itu ia adalah seorang pemimpin, pegawai, pemungut cukai pada saat itu. Tetapi ia tidak mementingkan hal-hal yang ada dalam dirinya. Ia hanya mementingkan apa yang harus ia perbuat, apa yang harus ia lakukan, sehingga ia dapat bertemu dengan Yesus. Perubahan apa yang terjadi pada diri Sakeus? Lukas 19 ayat 8. Kita bisa membuka kitab Injil Lukas. Lukas 19 ayat 8. Lukas 19 ayat
8. Ya, meskipun sudah ada di layar, tetapi saya akan membacakannya lagi. Di dalam Lukas 19 ayat yang ke-8 itu mengatakan bahwa, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Inilah perubahan yang dialami oleh Sakeus ketika Yesus berada dalam kehidupannya, ketika itu Yesus menumpang pada rumahnya. Di sini mengatakan bahwa apa yang ia peras dari orang-orang yang sudah ia peras, ia akan memberikan 4 kali lipat. 4 kali lipat akan ia kembalikan kepada mereka yang sudah ia peras. Inilah perubahan yang besar ketika Yesus berada di dalam rumah seorang Sakeus. Dan di ayat yang ke-9 itu mengatakan bahwa kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sungguh luar biasa ketika Yesus menyatakan hal ini kepada seorang yang sangat berdosa, perubahannya dalam kehidupannya sudah diubahkan oleh karena ia juga menerima panggilan dari Tuhan. Sakeus juga adalah keturunan dari Abraham, karena Abraham adalah seorang bapa dari kalau kita baca dalam kitab Kejadian, ia adalah bapa orang-orang yang percaya. Sakeus juga mempunyai iman, oleh karena ia adalah seorang dari keturunan Abraham. Kalau kita baca di dalam Galatia 3, di dalam Galatia 3 di ayat yang ke di ayat yang ke di ayat yang ke-9 itu mengatakan bahwa jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Inilah kehidupan dari Sakeus. Sakeus juga mempunyai iman karena ia juga adalah keturunan Abraham. Apa bukti dari iman yang dilakukan oleh Sakeus? Ia adalah orang yang rendah hati. Ia rela bertemu dengan Yesus meskipun ia adalah seorang yang terpandang di dalam kota itu. Apa yang menyebabkan dia berubah? Dia rela merendahkan dirinya untuk bertemu dengan Yesus. Akan tetapi, sekarang Tuhan Yesus yang mendatanginya dan menumpang di rumahnya, dan dia tidak menduga sebelumnya. Inilah kehidupan dari Sakeus. Kita juga perlu melihat contoh dari kehidupan Sakeus. Kita juga perlu membukakan hati kita supaya kita juga didatangi oleh Yesus dan Tuhan akan melawat kita dan kita akan dibaharui oleh Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. 1 Korintus 13 ayat 13 mengatakan bahwa dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Inilah perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus.
mengatakan bahwa sekalipun aku membagi-bagikan sesuatu yang ada padaku, sekalipun kita memberikan sesuatu yang ada pada kita kepada orang lain, tetapi jika tidak disertai dengan kasih, semuanya itu hanyalah sia-sia. Pertobatan Saulus menjadi Paulus membuat orang-orang Farisi maupun orang-orang Kristen di sekitarnya tercengang-cengang. Tetapi cara Tuhan bekerja itu sangat luar biasa. Seorang penganiaya dan pembunuh pengikut Kristus diubah menjadi seorang rasul yang memberitakan Injil. Kita tidak menduga hal tersebut bisa terjadi kepada seorang yang pada saat itu penganiaya orang Kristen. Kita tahu kehidupan Rasul Paulus sebelum ia dipanggil oleh Tuhan, kehidupannya sangat kriminalisasi. Ia tidak ingin supaya ada orang Kristen yang berada di lingkungannya tersebut. Ia akan membunuh siapapun yang berani memberitakan Injil kepada sesamanya di tempat itu tersebut. Tetapi Tuhan mengubah hidupnya sebagai seorang pengabar Injil. Inilah yang dialami oleh seorang Saulus yang diubah menjadi Paulus. Inilah kehidupan yang sangat luar biasa ketika kita menerima panggilan dari Tuhan. Meskipun dosa kita merah seperti air kesumbar, tetapi Tuhan akan menyucikan kita seperti salju. Yohanes 15 ayat 16. Bukan aku yang memilih, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya juga kepadamu. Inilah panggilan Kristus kepada diri kita masing-masing sebagai umat pilihan Allah. Kita adalah panggilan Kristus. Bukan kita yang memilih diri kita sendiri untuk mengabarkan Injil, tetapi Tuhanlah yang memilih kita sebagai alat yang dipakainya untuk memberitakan Injil kepada saudara-saudara kita. Apakah hal ini bisa terjadi pada zaman sekarang ini? Orang-orang jahat bertobat dan menjadi pengikut Kristus. Jawabannya di dalam Lukas 1 ayat yang ke-7. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Inilah suatu pengharapan kepada kita bahwa ketika kita dipanggil oleh Tuhan, Tuhan tidak melihat kita apakah yang kita lakukan di masa lalu, tetapi Tuhan mengubah kita untuk menjadi terang bagi orang lain dan terang bagi sesama kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kristus siap sedia mengampuni setiap orang yang datang kepadanya mengakui dosa-dosa mereka. Syukur kepada Allah, kita mempunyai iman yang besar yang telah merasakan kelemahan-kelemahan kita, karena sebagaimana kita, ia juga telah dicobai dalam segala hal. Di dalam buku Kemenangan Akhir, Kemenangan Abadi, halaman 282 dan 223. Tuhan juga pernah merasakan apa yang telah kita rasakan sebelumnya. Tuhan sendiri juga pernah dicobai ketika ia berada di padang gurun. Kita juga pasti pernah dicobai dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi Tuhan ingin supaya kita diubahkan di dalam Kristus, di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita mau untuk datang kepada Tuhan ketika Tuhan memanggil kita. Kita sebagai orang Kristen perlu menyadari bahwa melalui diri kita Allah ingin terjadi perubahan di dalam diri kita. Tuhan juga ingin supaya kita diperbaharui. Apakah kita
dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita memiliki suatu tekad untuk berubah, itulah impian dari kehidupan kita sehari-hari. Bahkan Yesus sendiri juga ingin supaya kita diperbaharui dalam kehidupan kita sehari-hari. Roma 12 ayat 12 mengatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, yang apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman Tuhan ini sangat luar biasa ketika kita renungkan, bahwa ketika kita berubah, jangan kita serupa lagi dengan dunia ini, tetapi kita harus meninggalkan masa lalu kita, sehingga kita berada dalam lindungan Tuhan dan berada di dalam kuasa Tuhan. Melalui Roh Kudus, Kristus menanamkan dalam kita pikiran, perasaan, dan motivasi baru. Ia membangkitkan hati nurani kita, mengubah pikiran kita, menundukkan setiap keinginan yang tidak suci, dan mengisi kita dengan kedamaian surga. Meskipun perubahan tidak terjadi seketika, dari waktu ke waktu kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Meskipun perubahan dalam diri kita itu tidak terjadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, tetapi dikatakan bahwa perlahan-lahan kita akan dibaharui di dalam Kristus. Perubahan dalam diri seseorang itu tidak gampang, tetapi harus melalui proses step by step atau langkah demi langkah yang harus mereka lewati di saat mereka ingin ada perubahan di dalam diri mereka. Segala sesuatu adalah kemuliaan dari Tuhan. Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu itu adalah datang dari Tuhan, bukan datang dari lain tempat, bukan datang dari mereka yang tidak mengetahui rencana Tuhan, tetapi Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa segala sesuatu itu datang dari Dia ketika kita datang berlindung kepadanya. Dan Kolose 1 ayat 16 mengatakan bahwa karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Sudah jelas dalam ayat ini mengatakan bahwa karena di dalam Dialah diciptakan segala sesuatu yang telah kita nikmati dalam kehidupan kita sehari-hari. Perubahan hanya akan terjadi ketika kita melangkah keluar dari zona nyaman. Tuhan telah memilih kita dan menetapkan hal yang terbaik, bahkan lebih dari apa yang kita pikirkan. Tetapi jika kita tidak melangkah untuk meraihnya, kita tidak akan pernah mendapatkan hal itu. Inilah suatu jaminan bagi kita bahwa ketika kita ingin mendapatkan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita, kita harus keluar dari zona nyaman kita. Dan kita harus berani untuk melakukan hal itu supaya kita dapat dibaharui oleh Tuhan. Rasul Paulus telah mengalami perubahan hidup karena pimpinan Roh Kudus. Banyak perkara besar yang Rasul Paulus lakukan dan banyak jiwa-jiwa yang sudah diselamatkan oleh karena Paulus mengizinkan perubahan itu terjadi di dalam hidupnya. Dan bagaimana dengan kita?
Itulah suatu pertanyaan yang harus dijawab dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus mengizinkan Roh Kudus itu datang di dalam diri kita masing-masing, sehingga kita juga dibaharui oleh pimpinan Roh Kudus. Dalam Alfa dan Omega jilid 7 halaman 423 sampai 473 sampai 475 itu menyatakan bahwa jika kita tinggal di dalam Kristus dan kasih Allah tinggal di dalam hati, perasaan kita, pikiran kita, perbuatan kita akan selaras dengan kemauan Allah. Hati yang disucikan adalah sesuai dengan hukum Allah. Kita harus mengizinkan Kristus tinggal di dalam diri kita. Kita harus mengizinkan Kristus berada di dalam naungan kita, dan kita juga harus mengizinkan Kristus supaya kita dipimpin selalu di dalam Roh Kristus, supaya kita dibaharui di dalam kehidupan kita. Yohanes 15 ayat 4 itu mengatakan bahwa tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Siapakah aku itu? Jawabannya adalah Yesus Kristus sendiri. Yesus ingin supaya kita tinggal di dalam Dia, supaya kita berada di dalam pimpinan Dia. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Yesus adalah pokok anggur itu sendiri, dan kita adalah ranting-rantingnya. Jika kita tinggal di dalam Dia, kita pasti akan berbuah, dan kita pasti akan menumbuhkan buah-buah rohani atau buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Ketika kita diubahkan, berarti kita tidak sama lagi dengan dunia ini. Dalam Roma ayat 12 itu mengatakan bahwa kita harus memperbarui diri kita supaya kita tahu mana kehendak Allah. Kita harus dibaharui setiap hari dalam kehidupan kita, sehingga kita mengetahui apa rencana yang Allah inginkan dalam kehidupan kita sehari-hari. 1 Korintus 2 ayat 16 itu menyatakan bahwa sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati Dia, tetapi kamu memiliki pikiran Kristus. Kita harus memiliki pikiran seperti Kristus. Kita juga harus memiliki tabiat seperti Kristus, karena kita akan diubahkan di dalam Kristus. Sebagai kesimpulan, Tuhan ingin supaya anak-anaknya selamat dan tidak hidup lagi dalam belenggu dosa. Dia ingin supaya kita semua memperoleh keselamatan dan tak satupun yang tertinggal. Tuhan mempunyai suatu keinginan dan suatu rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita, bahwa Ia tidak ingin supaya satu dari antara kita tidak ada yang selamat. Tuhan ingin supaya kita semua selamat, supaya kita semua diperbaharui dan kita semua dapat masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Apa yang kita lakukan supaya kita diubahkan menjadi serupa dengan Allah? 2 Korintus 5 ayat 17 itu mengatakan bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah dekat. Jika kita berada di dalam Kristus, maka kita sudah diubahkan dan kita adalah ciptaan yang baru. Efesus 4 ayat 2, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Inilah ayat yang sangat luar biasa, dan kita harus renungkan ini, bahwa ketika kita ingin mempunyai hidup yang baru, kita harus dituntun oleh Roh Kudus. Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri.
Kolose 3 ayat 9 dan 10. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kita jangan memikirkan hal-hal yang sudah berlalu karena kita sudah diubahkan oleh Yesus Kristus sendiri. Sini ada suatu lirik lagu sebelum saya menutup khotbah pada siang hari Sabtu yang suci ini, mengatakan bahwa di sini lirik lagunya mengatakan bahwa telah kutemukan hidup baru hanya oleh karena kasihnya, hidup baru di dalam Tuhan sampai selama-lamanya. Ini adalah suatu panggilan bagi kita bahwa kita sudah dipanggil di dalam Tuhan supaya kita menerima hidup yang baru di dalam Tuhan. Dan ketika kita menerima hidup baru itu, kita sudah menerima Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ketika Yesus datang, kita akan bersama-sama masuk ke dalam kerajaan Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Dan kita akan hidup sampai selama-lamanya di dalam Kristus Yesus. Inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Biarnya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami telah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman ini dapat menjadi bagian dalam kehidupan kami ketika kami dibaharui oleh Kristus Yesus ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah pembaharuan itu selalu ada dalam kehidupan kami setiap hari Bapa, sehingga kami selalu setia dalam kebenaran sambil menunggu kedatangan-Mu yang kedua kali Bapak. Terima kasih Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini Bapak, dalam sisa hari Sabat yang suci ini, dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.